Multiplexing lanjutan menggunakan berbagai metode untuk memisahkan dan menggabungkan sinyal-sinyal yang berbeda, sehingga memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat dan efisien melalui satu saluran komunikasi. Adapun tujuan dari multiplexing lanjutan yaitu meningkatkan kapasitas transmisi, memungkinkan pengiriman data yang lebih banyak melalui satu saluran komunikasi, meningkatkan kecepatan transmisi, memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat melalui satu saluran komunikasi, meningkatkan efisiensi sistem komunikasi, memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dalam sistem komunikasi, mengurangi biaya operasional, memungkinkan pengurangan biaya operasional dengan menggunakan satu saluran komunikasi untuk mengirimkan banyak data, meningkatkan kualitas layanan, memungkinkan pengiriman data yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Kemudian ada tuh jenis-jenis multiplexing lanjutan. Yang pertama, wavelength division multiplexing atau WDM, menggunakan panjang gelombang yang berbeda untuk mengirimkan sinyal optik. Dapat meningkatkan kapasitas transmisi optik dengan menggunakan beberapa panjang gelombang. Contohnya seperti sistem komunikasi optik DWDM atau Dense Wavelength Division Multiplexing. Kedua, kode division multiplexing atau CDM, menggunakan kode yang unik untuk mengirimkan sinyal nirkabel. Dapat meningkatkan kapasitas transmisi nirkabel dengan menggunakan kode yang ortogonal. Contohnya seperti sistem komunikasi nirkabel CDMA atau kode division multi-access. Yang ketiga, orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM, menggunakan frekuensi yang ortogonal untuk mengirimkan sinyal broadband, meningkatkan kecepatan transmisi broadband dengan menggunakan beberapa frekuensi. Contohnya seperti sistem komunikasi broadband, Wi-Fi, dan 4G atau 5G. Yang keempat, time division multiplexing atau TDM lanjutan, menggunakan teknik TDM yang lebih canggih untuk mengirimkan sinyal digital. Yang kelima, space division multiplexing atau SDM, menggunakan beberapa jalur fisik yang berbeda untuk mengirimkan sinyal. Yang keenam, polarization division multiplexing atau PDM, menggunakan polarisasi yang berbeda untuk mengirimkan sinyal optik. Kemudian di sini ada contoh gambar jenis WDM dan TDM. Bisa dilihat sendiri. Oke, kita akan melanjutkan yaitu aplikasi multiplexing lanjutan. Yang pertama itu ada sistem komunikasi optik DWDM. Yang kedua, sistem komunikasi nirkabel CDMA FDM. Yang ketiga, sistem transmisi data broad Wi-Fi 4G 5G. Jadi kita bisa lihat dari gambar teknologi komunikasi modern, yaitu seperti gambar di sini. Kelebihan multiplexing lanjutan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas transmisi dengan menggunakan beberapa panjang gelombang, kode, atau frekuensi. Kapasitas transmisi dapat ditingkatkan. Contohnya, sistem komunikasi optik DWDM dapat meningkatkan kapasitas transmisi hingga beberapa terabit per detik. Yang kedua, meningkatkan kecepatan transmisi dengan menggunakan teknologi multiplexing lanjutan. Kecepatan transmisi dapat ditingkatkan. Contohnya sistem komunikasi nirkabel 4G, 5G dapat mencapai kecepatan transmisi hingga beberapa gigabit per detik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem komunikasi dengan menggunakan teknologi multiplexing lanjutan.
efisiensi sistem komunikasi dapat ditingkatkan. Contohnya, sistem komunikasi optik dapat mengurangi kebutuhan akan kabel dan meningkatkan efisiensi pengguna bandwidth. Oke, yaitu kita tentunya memiliki kekurangan dari multiplexing lanjutan. Yang pertama, ada kompleksitas. Sistem teknologi multiplexing lanjutan dapat membuat sistem komunikasi menjadi lebih kompleks. Contohnya, sistem komunikasi optik DWDM memerlukan peralatan yang canggih dan mahal. Yang kedua, biaya implementasi teknologi multiplexing lanjutan dapat memerlukan biaya yang lebih besar. Contohnya, sistem komunikasi berkabel 4G 5G memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur dan peralatan. Dan yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Sistem komunikasi yang menggunakan teknologi multiplexing lanjutan dapat menjadi sangat tergantung pada teknologi tersebut. Contohnya, sistem komunikasi optik dapat menjadi tidak berfungsi jika terjadi gangguan pada peralatan optik. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa multiplexing lanjutan adalah teknologi yang penting dalam sistem komunikasi modern. Meningkatkan efisiensi dan kapasitas sistem komunikasi, meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan mengurangi biaya operasional. Digunakan dalam berbagai aplikasi